Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Oke, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita di kewirausahaan tentang komponen perencanaan usaha, ya. Oke, ya, jadi ini kita akan bahas tentang komponen perencanaan usaha di usaha kerajinan, ya. Nah, ya, indikator dari pembelajarannya yang pertama menjelaskan komponen perencanaan usaha, ya, untuk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemudian menjelaskan langkah-langkah penyusunan proposal usahanya dari bahan limbah, ya, usaha bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang pertama kita akan lihat dari komponen perencanaan usaha. Nah, di komponen perencanaan usaha dalam sebuah rencana itu yang pertama ada ulasan deskripsi bisnis, ya. Jadi ulasan deskripsi bisnis ini itu menjelaskan secara singkat bidang usaha apa yang akan kamu buat, ya, ataupun yang akan dijalankan, ya. Jadi di sini dalam deskripsi bisnis kalian juga menuliskan potensi produknya, ya, potensi produk yang kemungkinan di masa mendatang itu bisa untuk maju. Jadi di sini ulasan deskripsi bisnis mulai dari usaha, bidang usaha kamu, kemudian dari potensi produknya, kemudian juga informasi peluang besarnya serta pertimbangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikannya dengan pasar yang ada. Itu dari menyusun sebuah rencana. Jadi harus ada deskripsi bisnisnya. Yang kedua, ada strategi pemasaran, ya. Strategi pemasaran ini dimaksudkan untuk dijalankan sesuai dengan hasil analisis pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Jadi setelah kamu analisis dengan cermat, ya, maka kamu bisa menentukan strategi pemasaran. Nah, kemudian biasanya analisis pasar ini kamu harus mengetahui kekuatan yang harus digunakan, ya, untuk menciptakan target pembelinya. Jadi di sini analisis strategi pemasaran ini sangat penting dalam memulai sebuah usaha. Jadi kalian harus pahami seluruh aspek yang berkaitan dengan pasar, ya. Jadi sehingga target penjualan itu dapat ditentukan, ya, kemana produk itu akan dipasarkan untuk strategi dari pemasaran. Yang ketiga itu ada analisa pesaing. Jadi analisa pesaing ini biasanya digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing usaha kamu. Nah, biasanya di dalam satu pasar yang sama banyak usaha yang pengusaha, pesaing-pesaing usaha yang sama dengan usaha yang akan kamu jalankan. Jadi di sini kamu harus mengetahui dan bisa menemukan kekuatannya apa, kemudian mencari strateginya untuk memasarkan produk yang kamu pasarkan dengan cara yang berbeda, sehingga pesaing-pesaing kamu bisa kamu imbangi dari segi penjualannya. Nah, kamu juga harus bisa mencari strategi yang tepat, ya, strategi untuk menghalangi pesaing masuk dan meniru strategi yang sama dengan kamu. Jadi kamu harus pintar-pintar mencari strategi dalam melakukan penjualan, tapi strategi yang baik, ya, tidak merugikan orang lain. Jadi dengan kamu juga harus bisa melihat kelemahan, ya. Tadi kamu mencari kekuatannya, dengan mencari kelemahan yang bisa kamu temukan, kamu dapat mengeksploitasi, ya, dengan mengembangkan produk yang lebih baik,
ya dari pesaing-pesaing kamu. Yang keempat itu ada rencana desain dan pengembangan. Jadi rencana desain dan pengembangan ini biasanya diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk serta grafik pengembangan dalam konteks produksi ya dan penjualannya. Jadi di sini biasanya untuk lebih mengetahui pengembangan konteks produksinya dan penjualannya gitu. Nah, kemudian untuk rencana desain dan pengembangan ini, kamu juga bisa menggunakan ini untuk membuat rencana anggaran biaya produksi, ya, yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, yang kelima, ya, rencana operasional dan manajemen. Jadi rencana operasional dan manajemen ini biasanya dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha itu dapat berjalan ya dan berkelanjutan. Nah, kemudian dari rencana operasional ini bisa kita fokuskan pada kebutuhan logistik perusahaannya. Ya, jadi di sini tugas dan tanggung jawab manajemen lah yang untuk bagian operasional dan manajemen. Jadi bagian tim manajemen itu membuat bagaimana prosedur usahanya serta kebutuhan anggaran yang diperlukan. Nah, yang keenam itu ada pembiayaan. Jadi pembiayaan ini merupakan faktor pembiayaan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah rencana usaha. Jadi di sini biasanya kamu memerlukan pembiayaan ini, data pembiayaan ini untuk mengetahui dari mana sumber dana berasal, ya, dan cara mengatur anggaran usahanya. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan usaha. Jadi kesimpulan usaha ini bisa kalian jadikan ataupun kalian tampilkan ya jadwal waktu tiap komponen yang akan dilakukan. Jadi biasanya di sini adanya perkiraan waktu, kemudian hal-hal penting lainnya yang akan didukung untuk segala aktivitas dalam memulai usaha. Nah, itu merupakan komponen dalam menyusun sebuah rencana. Nah, kemudian kita lihat dalam perencanaan itu ada langkah-langkah dalam penyusunan proposalnya, ya. Jadi dari proposal usaha kerajinan ini ada langkah-langkah yang harus kalian buat. Yang pertama pemilihan jenis usaha. Jadi ini sebelum membuat proposal kalian harus punya ide dalam menentukan jenis usaha apa, ya. Jenis usaha ini biasanya kamu pilih ya setelah melakukan hasil analisis ya dengan memperhatikan banyak faktor. Jadi di sini kamu bisa memilih jenis usaha setelah kamu melakukan analisis pasar ya dan memilih ataupun menentukan dari segi berbagai macam faktor. Yang kedua, nama perusahaan. Jadi nama perusahaan itu biasanya kamu harus buat nama yang mudah dikenal ya atau gampang diingat ya, yang mudah diingat. Atau mungkin bisa menunjukkan makna-makna tertentu dari nama perusahaan itu. Jadi ketika kamu ingin membuat nama perusahaan, maka buatlah nama perusahaan yang gampang diingat dan mempunyai makna tertentu bagi setiap yang konsumen ya. Jadi konsumen gampang mudah mengingatnya. Kemudian lokasi usaha. Lokasi usaha ini kalau harus kamu tentukan, maka kamu harus pilih ya. Itu biasanya yang dekat dengan bahan baku. Jadi yang dekat dengan bahan baku itu kalau bisa dari ketika kamu mendirikan usaha, kamu harus tahu dulu bahan bakunya di mana, ya, agar tidak banyak mengeluarkan biaya. Nah, jadi di sini biasanya penentuan lokasi ini dalam menentukan usaha kamu juga harus lihat dari kesediaan bahan baku yang ada. Jangan membuat usaha yang bahan bakunya sulit didapat dan mahal, atau jauh dari jangkauan sehingga menyusahkan kamu untuk membuat produk ya. Nah, kemudian perizinan usaha. Nah, kalau perizinan usaha ini minggu lalu juga sudah kita
bahas tentang izin-izin usaha apa aja yang perlu diurus dalam mendirikan usaha gitu. Biasanya seperti NPWP, kemudian SIUP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia ini biasanya terdiri dari 3 orang pendiri, kemudian mempunyai tugas masing-masing ya. Jadi di sini punya tanggung jawab masing-masing seperti bagian produksi siapa, pemasaran siapa, dan administrasinya siapa, serta keuangannya siapa. Jadi biasanya sumber daya manusia ini dibagi dari berbagai macam aspek. Kemudian aspek produksi. Jadi dalam aspek produksi yang perlu kalian perhatikan adalah bahan-bahan bakunya, kemudian bahan tambahan, peralatan yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan hasil produksi yang dihasilkan. Jadi aspek produksi ini yang berhubungan dengan proses produksinya. Kemudian dari aspek keuangan, maka di sini yang perlu kalian perhatikan adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap, serta seluruh total biaya, baik itu dari juga penerimaan maupun dari pengeluarannya. Jadi disinilah kamu bisa mengetahui laba rugi maupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kita lihat dari menentukan jenis usaha. Jadi dalam menentukan jenis usaha ada beberapa faktor yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama itu jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan. Jadi jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan ini juga harus jelas. Berapa modal yang diperlukan, dari mana sumber modalnya, itu juga harus dilampirkan. Nah, kemudian ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas, serta kontinuitasnya. Jadi di sini bahan tersebut itu berkelanjutan, tidak susah untuk mendapatkannya gitu. Jadi harus benar-benar berkualitas dan memang jumlahnya cukup dan bisa berkelanjutan. Kemudian ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan. Maka di sini kamu harus perhatikan juga kira-kira mencakup tidak di daerah tersebut tenaga kerjanya, cukup enggak untuk mengelola usaha kamu jika kamu memerlukan tenaga kerja. Kemudian prospek pemasaran produk yang dihasilkan. Nah, di sini juga kamu harus lihat prospek ke depannya bagaimana proses pemasarannya. Nah, biasanya di sini orang-orang tertentu juga yang bisa kamu tempatkan agar gampang memasarkannya. Jadi memang orang-orang yang memang punya kemampuan untuk memasarkan barang, karena tidak semua orang bisa memasarkan produk. Kemudian bagaimana cara-cara pendistribusiannya? Nah, cara pendistribusiannya bisa melalui online atau lain sebagainya. Nah, kemudian daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Ini juga harus kamu pertimbangkan ketika kamu membuat sebuah usaha. Daya beli masyarakat itu berkisar dari harga berapa sampai berapa gitu. Apakah dia kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Nah, selera konsumen ini juga perlu ditingkatkan. Karena apa? Selera konsumen masing-masing orang itu berbeda. Tetapi kamu harus melakukan survei untuk mengetahui bagaimana selera konsumen. Nah, kemudian kita lihat dari komponen perencanaan usaha. Yang berikutnya lanjutan dari sini ya, dari menentukan jenis usaha. Maka yang kedua itu adalah menentukan badan usaha. Jadi ketika kamu menentukan badan usaha itu ya seperti badan usaha itu kan seperti PT, PO, CV, firma dan lain sebagainya. Kamu harus bisa menentukan. Setelah kamu bisa menentukan jenis usaha dan menentukan badan usaha, maka urus izin usahanya. Ya, karena izin usaha ini sangat penting untuk melegalkan dari usaha yang kamu kerjakan. Baru kamu bisa menyusun proposal usaha. Nah, kemudian untuk langkah-langkah penyusunan proposal, ya ini sekilas saja saya rasa kalian sudah lebih paham ya, karena yang sudah biasa ya. Nah, di sini proposal usaha ya, itu biasanya tetap saya suruh kalian buat di awal-awal pertemuan agar lebih punya perencanaan. Ini tujuannya adalah untuk merencanakan usaha yang akan kamu
buat nantinya. Jadi tujuan dari proposal itu juga untuk mengetahui ya gimana peluangnya, kemudian meyakinkan dari investor gitu. Jika kamu butuh investor, maka kamu butuh membuat proposal usaha ya. Jadi kamu bisa jalankan dan kamu kembangkan. Nah, dari manfaat proposal usaha itu sendiri yaitu memberikan penjelasan ataupun informasi ya tentang ide ataupun gagasan kamu. Jadi ide dan gagasan ini juga harus kamu susun dengan baik agar dapat berjalan sesuai dengan rencananya. Bukan di proposal lain yang dijalankan lain. Jadi itu tidak signifikan. Nah, kemudian media kontrolnya juga itu harus jelas gitu. Jadi ketika kamu membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak investor ataupun pelaku usaha, maka di sini kamu juga harus jelas secara administrasinya, ya. Karena biasanya kesepakatan kerjasama itu dibuat dalam bentuk surat perjanjian. Nah, itulah di administrasinya. Kemudian membantu mengurangi kerugian, ya, yang diakibatkan dari penyimpangan biaya tak terduga. Jadi di sini kamu sudah prediksikan gitu. Jadi rencana ini juga yang harus kamu buat ya dari ide dan gagasan itu harus juga bersifat fleksibel. Fleksibel dalam hal apa? Dalam mengambil keputusan apabila terjadi kesalahan yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan ide dan gagasan kamu tadi bisa tidak terlaksana, maka kamu harus punya plan B ataupun plan C yang bisa untuk mengendalikan rencana tersebut gitu. Jadi rencana yang kamu buat itu harus bersifat fleksibel ya. Nah, di sini jadi bisa kamu dengan adanya proposal ya, kamu bisa melihat mengurangi kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan biaya tak terduga. Nah, kemudian kita lihat dari sistematika proposal usaha. Jadi kalau dari sistematika proposal usaha, ya, yang pertama itu ada dari identifikasi latar belakang. Jadi ini biasanya latar belakang ini ya berisi tentang penentuan jenis usaha ya berdasarkan hasil dari analisis peluang pasar kamu ya. Kemudian ada penjelasan berisi tentang produk ya, produk, kemudian dari segi kelebihan produknya dibanding yang lain, kemudian penjelasan dari analisis SWOT-nya gitu. Jadi untuk identifikasi peluang bisnis yang perlu kamu perhatikan adalah dari segi latar belakangnya yang berisi tentang penjelasan tentang jenis usaha kamu, kemudian penjelasan tentang produk-produk kamu, dan analisis SWOT-nya tentang kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman dari produk yang kamu buat. Nah, kemudian dari segi penentuan usaha. Jadi kalau dari segi penentuan usaha, maka kamu harus jelaskan sasaran dan target pasarnya. Itu siapa saja, sasaran kamu dan target pasarnya siapa saja. Kemudian bagaimana sistem produksinya, apakah dia membeli langsung atau membuatnya secara langsung. Kemudian strategi pemasarannya, apakah dia menggunakan secara online ataupun secara manual atau konsinyasi, misalkan menitipkan di toko-toko ataupun gede-gede warung-warung yang ada. Nah, kemudian teknik distribusinya. Nah, ini juga teknik distribusinya apakah melalui jalan darat, laut, udara, ataupun mungkin bisa diantarkan langsung. Nah, perhitungan biayanya juga harus jelas. Jadi kamu di sini menghitung harga jualnya bagaimana, harga pokok penjualannya, perkiraan harga jual di sini juga harus dibuat secara detail. Kemudian perhitungan titik impasnya. Jadi di sini kapan kira-kira kalau kamu misalkan meminta modal dari investor, investor kapan bisa balik modal? Itu juga harus kamu bisa prediksikan dan harus bisa kamu tepati karena memang break even point ini sangat penting ya. Jadi kamu bisa membuat target penjualan. Nah, kemudian yang berikutnya ada studi kelayakan usaha. Jadi ke studi kelayakan usaha ini, aduh, bertimpa ya nak. Ada aspek produksi, ya.
Jadi kalau dia aspek produksi, ini biasanya dijelaskan tentang kelayakan produksinya. Biasanya dari tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan proses dari produksi tersebut. Kemudian dari aspek pemasaran. Nah, di sini biasanya dilihat dari kelayakan usahanya, ditinjau dari strategi pasar maupun potensi pasarnya. Nah, yang berikutnya ada aspek finansial, berarti di sini mengenai keuntungan, keuangannya bagaimana. Di sini harus kamu sertakan semuanya, baik itu biaya-biaya yang sampai biaya yang terkecil sampai yang terbesar, itu juga harus kamu lampirkan di sini. Karena memang di sini sangat namanya sifat keuangan itu sangat dilihat oleh investor-investor yang ada. Nah, kemudian ada aspek dari organisasi ya dan manajemen. Jadi di sini biasanya bentuk badan usahanya, kepemilikannya siapa, struktur organisasinya juga harus jelas dibuat dan tim manajemennya juga siapa aja agar mereka tahu pada siapa produk itu bisa diminta pertanggungjawabannya. Oke, untuk komponen perencanaan usaha itu saja di topik hari ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Habis ya, partisipannya tinggal 3 ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mem. Pas ya? Enggak, Mem. Oke. Pas, Mem. Oh ya, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.